Dipikir orang nanti Centini itu melakukan hal yang dosa, Pak. Karena yang gua dengar lo itu sering bermasalah di kantor. Dan gua nggak mau punya masalah dengan Kinan gara-gara lo. Paham? Udah ngerti sekarang? Oh, ngono toh, Pak? Tapi, Pak... Ya tapi. Udah. Udah pulang sekarang deh. Pusing nih gua. Minum obat nggih, Pak, supaya lekas sembuh. Centini. Matur suwun, Pak. Iya. Kasih waktu buat Centini. Karena kan Centini nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Ya kalau minta tempo jangan kelamaan lo ya. Kalau tunggu gajian bulan depan boleh nggih, Pak? Nggak boleh nggih, Pak? Dibolehin nggih, Pak? Centini janji, Pak. Centini mau ngumpulin uang. Centini kan jualan nasi uduk, Pak. Centini jualan yang banyak banget nasi uduknya biar dapat untung yang akeh, Pak. Lah dari situ kan untungnya kan bisa bayar utang, Pak, Centini, Pak. Memangnya kamu jual nasi uduk sebungkusnya untung berapa? Untungnya nggih 1.000, Pak, per bungkus. Lah kebetulan nasi uduk itu dibuat sama tetangga Centini namanya Bu Tuti. Waduh enak tenan ya, Pak. Sampean mesti cobain, Pak. Gampang lah, Pak, Centini kasih gratis nggih, Pak. Alah, gak usah. Centini, kalau lu jual nasi uduk sebungkus cuma untung 1.000, harus berapa lama dan berapa banyak lo jualan sampai terkumpul uang 8 juta? Enggak mau gue. Oh, sebentar nggih, Pak, tak hitung dulu nggih, Pak. Udah, lupain aja deh. Dan gue juga gak mau nunggu sampai akhir bulan. Mendingan lo cari cara lain, karena kalau jual nasi uduk, itu kelamaan, gue gak mau. Pokoknya ya, sekarang mah tugas kita teh mencari tahu statusnya Centini. Ya. Dia teh masih punya suami, sudah janda, atau masih perawan. Atau jangan-jangan sebenarnya dia udah janda. Atau mungkin juga punya suami, tapi dia ngakunya gadis. Kagak bisa dibenerin. Ini namanya penipuan. Tuh ibu-ibu pada mau kemana ya? Si Nuning lagi yang mimpin. Bisa panjang urusannya kalau sama dia mah. Kalau cuma Nuning doang sih, gue sanggup ngeladeninnya. Tapi ini, ibu tuh ibu-ibu. Udah mukanya pada beringas begitu lagi. Bisa babak belur muka gue ini. Benar tuh ibu-ibu ya, status itu penting. Kayak ayah nih, walaupun ayah kelihatannya sendirian di kontrakan, tapi ayah punya laki ayah lagi kerja merantau. Pan kadang-kadang pulang juga. Ibu-ibu pernah lihat kan laki ayah, ya Pan? Lu pernah lihat nggak? Kagak tahu. Ya elah, udah. Udah, yuk. Bu Tuti! Maaf lo ya. Ini pada mau ngapain ya ke warung saya? Mau ngutang apa mau pada ngegosip? Nah, cakep dah. Pinter bener nebaknya. By the way, ngomong-ngomong nih ya, Bu Tuti ya. Si Centini semalam pulang ke kontrakan kagak? Maaf loh ya, saya nggak lihat. Tuh kan bener si Centini kagak pulang ke kontrakan semalam. Aduh kalau gitu mah tah ya, berarti Centini teh nginepnya di kontrakan lain. Di kontrakan laki-laki lain. Eleh tah kumaha tah eta lamun kitu mah nya. Saya mah gak sanggup ngomonginnya juga, ngebayanginnya juga tah kumaha tah. Lama bener lo ngomongnya. Maaf loh ya, ini ada gosip apa lagi ya tentang Centini? Saya jadi bingung. Maaf lo ya. Ya elah Bu Tuti kagak usah bingung-bingung. Ayo cuma mau mastiin aja nih ya, kalau si Centini itu udah beneran punya suami positif. Hah? Centini udah punya laki? Jadi sebentar tah. Jadi yang kemarin teh itu teh suaminya Centini gitu maksudnya tah. Maaf loh ya, tapi Centini nggak pakai cincin kawin, terus di tangannya nggak ada perhiasan apa-apa. Aduh Bu Tuti, pusing dah ayah nih. Bu Tuti, ayah aja udah kawin nih kagak pakai cincin kawin. Cincin kawin itu bukan pertanda dia udah nikah apa belum. Gimana sih? Ari kamu mah, aya cincin kawinna beneran udah dijual. Hayo tanda teboga duit. Tapi by the way ngomong-ngomong nih ya, suami yang datang kemarin tuh pasti mau ngelabrak si Centini. Buset, ngelabrak gimana maksudnya? Ya, gara-gara si Centini suka dapat kiriman dari mantan bosnya. Buset, bener-bener kagak nyangka ya. Centini bisa berbuat segitunya. Berarti dia teh perempuan yang tidak baik atuh ya. Tidak menyangka. Nah kan akhirnya sekarang pikiran ibu-ibu terbuka semuanya. Makanya percaya sama omongan ayah. Omongan ayah itu bukan sembarangan penggosip, tapi berdasarkan fakta. Informasi terpercaya pokoknya.
Maaf lo ya. Gagal deh Ropi untuk memperbaiki keturunan. Bener katanya gue. Habis udah harapan gue buat dapetin si Centini. Ayo. Bentar Pak, ini di mana toh Pak? Kok Centini dibawa ke sini? Bukannya Centini dianterin ke kontrakan? Kalau sampean nggak bisa anterin Centini, mendingan sampean turunin saya tuh di jalan biar Centini tuh naik angkot Pak. Udah deh. Masuk aja ke dalam. Ayo. Loh, ntar dulu sampean belum jawab pertanyaan Centini. Ini di mana? Ini di rumah siapa? Kok Centini dibawa ke sini? Herannya banyak banget nanya. Oke, gue jawab. Ini rumah gue. Tapi kenapa Centini dibawa ke tempatnya sampean? Centini nggak mau lupa kalau aneh-aneh lupa. Centini yang aneh-aneh itu cuma ada di pikiran lo aja. Ya. Ayo masuk. Bentar toh Pak, sampean ngomong masalah utang toh Pak. Ngomongin utang dalam aja apapun di dalam aja. Ayo. Pak ampun dong Pak, kasih kesempatan sama Centini. Centini insya Allah bisa bayar kok Pak. Iya. Kita ngomong di dalam ya. Ayo. Iya tapi masuk. tolong toh Ayo, Pak. Masuk. Ayo masuk. Udah ngomong di dalam aja. Mau diapain sih Pak Centini Pak? Pak, mau diapain Centini Pak? Kenapa? Lo takut sama gue? Emangnya takut mau diapain? Hah? Pak, jangan deket-deket toh Pak. Hah? Iya Centini takut lah Pak sampean macem-macem karo Centini Pak. Jangan gitu toh Pak, tolong jangan buat aneh-aneh sampean iki. Centini, lo tuh gak akan gue apa-apain. Emangnya gue mau ngapain? Jangan kepedean deh. Lo tuh bukan tipe gue. Bukan begitu Pak, tapi namanya laki-laki Pak, ono setan lewat iso ae ngelakuin apapun Pak. Centini, gue cuma mau bilang mulai besok lo bertugas bersih-bersih di rumah ini. Oh, maksudnya nopo toh Pak? Ya supaya semua utang lo lunas. Karena kalau gue nungguin hasil dari jualan nasi uduk lo, kelamaan. Maksudnya Bapak itu minta Centini itu tenaganya gitu toh Pak, untuk membayar hutangnya lunas. Ya iyalah, memangnya apa lagi? Oh gini. Maksudnya Bapak itu pingin Centini itu jadi pembantu di rumah ini gitu toh Pak? Ya Allah Pak, kenapa sampai enggak ngomong dari tadi? Maaf nggih Pak, akhirnya Centini itu mikir sing macem-macem Pak. Kenapa? Aku bingung gitu aja. Gini Pak, Centini itu kan kerja di kantor Pak, jadi oke, pagi sampai sore. Lah terus kerja di sininya itu kapan toh Pak? Lu tuh pede banget sih Centini. Memangnya setelah kejadian kemarin, Kinan masih mau mempekerjakan lo? Hah? Ya kan Centini punya tanggungan utang toh Pak. Selama masa kontrak kerja Centini setahun itu, ya Centini harus kerja Pak. Kalau enggak Centini harus ganti rugi Pak, sekitar 50 juta. Ya mau nggak mau kan harus kerja toh Pak. Udah, mendingan gini aja. Lo bisa kerja di sini sebelum lo berangkat kerja atau sore setelah lo pulang kerja, terserah. Ya kecapean dong Centini Pak, kapan istirahat itu Pak? Ya harus bisa lah Centini. Kalaupun nggak bisa, harus dipaksain bisa. Atau mau gue tagih hutangnya sekarang Ya semuanya. jangan gitu toh Pak, sampean Pak. Janji bisa nggih Pak, nggih saged bisa. Tapi ya wis toh Pak, ndak apa-apa wis Pak. Yang penting utang-utangnya Centini lunas Pak. Bisa Centini Pak. Nah gitu dong, susah banget dari tadi. Ya Allah, omahe kayak kabel pecah. Jangan ngeledek. Boten Pak, ndak ngeledek kok, memang berantakan kok Pak rumahnya Pak. Tak beresin nggih Pak, tenang aja. Nggak sekarang juga Centini. Mendingan sekarang lo pulang dulu. Besok mulai kerja. Karena sore ini gue ada urusan dan gue nggak mau diganggu sama orang. Maaf nggih Pak, tapi tangannya wis gatel, gak apa-apa kok Pak. Ih susah banget dibilangin. Besok aja. Oh nggih Pak. Oh ya satu lagi. Jangan sampai orang-orang tahu kalau lo kerja di sini ya. Maksudnya rahasia ngono toh Pak? Iya. Maaf nggih Pak, tanya nggih Pak. Kenapa sih Pak? Kok harus pakai rahasia-rahasiaan Pak? Yang ada kan malah nanti bisa nimbulin fitnah Pak. Soalnya kan Centini keluar masuk rumah ini. Dipikir orang nanti Centini itu melakukan hal yang dosa Pak. Karena yang gue dengar lo itu sering bermasalah di kantor. Dan gue gak mau punya masalah dengan Kinan gara-gara lo. Paham? Udah ngerti sekarang? Oh ngono toh Pak?
Tapi Ya Pak, tapi udah. Udah pulang sekarang deh. Pusing nih gua. minum obat nggih Pak supaya lekas sembuh. Centini. Matur suwun Pak. Iya.